Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini, Senin tanggal 10 Oktober 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan berbagai fasilitas Bapak Ibu. Di antaranya, pertama ada fasilitas panah naik dan panah turun sebagai salah satu indikator entry point dan exit point. Yang kedua ada fasilitas support resisten. Yang ketiga ada fasilitas area persimpangan atau harga murah. Dan indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan screener saham, di mana Bapak Ibu bisa mengetahui saham-saham yang berpotensi uptrend dan menghindari saham-saham yang berpotensi downtrend dalam waktu 1 menit. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat dengan indikator saham lokal kami, dapat mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Bagi Bapak Ibu yang belum join di free Telegram group kami, silakan join di link t.me/saham lokal GBP. Setiap paginya kami memposting beberapa kandidat emiten saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Selain itu, Bapak Ibu juga boleh menanyakan emitennya untuk dibahas. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Makanya trading forex di MIFX bisa trading mulai dari 500.000, pencairan dananya secepat itu. Bapak Ibu, sebelumnya kami informasikan bahwa video ini kami buat setelah market sesi 1 selesai. Sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite hari ini di akhir sesi 1 IHSG melemah 0,6% di level 6.982,55. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek dapat kita lihat bahwa IHSG trennya masih downtrend hingga hari ini. Jumat lalu dapat kita lihat IHSG mengalami pelemahan di mana muncul panah turun. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran investor yang masih cemas dengan kondisi ekonomi global, Bapak Ibu. Apalagi kemarin, bursa Amerika Serikat juga mengalami pelemahan yang cukup tebal, seiring dengan ekspektasi The Fed yang kembali diprediksi masih akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin untuk keempat kalinya berturut-turut. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, apabila IHSG kembali koreksi dan mampu break area support bawah di sini di bawah harga 6.900, maka IHSG berpotensi untuk turun lebih dalam lagi Bapak Ibu, menuju ke area support di bawahnya di 6.560 hingga 6.510. Akan tetapi apabila IHSG mampu kembali menguat dan mampu menembus area resisten kuat di sini di atas harga 7.200, maka IHSG akan kembali uptrend dan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke area yang lebih tinggi lagi. Semoga IHSG segera kembali menguat dan kembali uptrend seperti sebelumnya. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih downtrend. Next kita ke Pegas. Pegas atau Perusahaan Gas Negara Tbk hari ini di sesi 1, Pegas menguat 3,4% di harga Rp1.815 per lembarnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang menonton video kami sebelumnya, Pegas ini sudah lama kami bahas ya. Sejak tanggal 30 September yang lalu, tepatnya saat Pegas masih berada di area sini, kami mereview bahwa Pegas bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli karena dia tertahan di atas area support bawah, Bapak Ibu. Tertahan di atas area support bawah bisa menjadi salah satu sinyal bahwa Pegas masih kuat untuk pullback ke atas. Dapat kita lihat, Pegas mulai masuk ke area persimpangan atau harga murah di sini, sempat koreksi turun,
namun belum mampu closing di bawah area support di bawah harga 1750, sehingga Bapak Ibu yang saat itu entry di area persimpangan masih bisa di hold. Dan dapat kita lihat hari ini Pegas sudah semakin naik, sudah melebihi area support kuat di sini di harga 1790. Nah, apabila hingga sesi kedua nanti Pegas mampu bertahan dan closing di atas area 1790, maka Pegas besok confirm uptrend, dan bagi Bapak Ibu yang mau entry masih boleh untuk entry posisi. Adapun target terdekat pada Pegas yaitu TP1 di 1910, TP2 di 1980, dan TP3 di 1990. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah confirm uptrend Pegas kembali koreksi dan break area support bawah di sini di bawah harga 1740. Jika Pegas closing di bawah harga 1740, maka Pegas confirm downtrend dan berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju area support di bawahnya di 1680-an. Betapa enaknya jika kita memiliki indikator, maka kita bisa membeli di area persimpangan atau harga murah, atau ketika muncul panah naik Bapak Ibu seperti ini, sehingga kita tidak FOMO atau tidak beli di harga mahal atau di atas. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Pegas ini bandarnya lokal Bapak Ibu, kemudian volume bid offernya juga besar, dan seminggu terakhir asing masih mengkoleksi Pegas, dan tadi saya cek untuk transaksi terbanyak selama 3 bulan berturut-turut berada di area 1770-an. Jadi sama seperti indikator saham lokal Gaptek di area persimpangan atau harga murah di sini Bapak Ibu. Untuk finansial, Pegas finansialnya juga oke, dan tadi saya cek untuk PBV Pegas juga masih kurang dari 1, sehingga Pegas bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren Pegas hari ini. Pegas sudah clear, next kita ke BSSR. BSSR atau Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Ini merupakan salah satu saham batubara. Hari ini di akhir sesi 1, BSSR melemah 3,5% di harga Rp4.660 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, BSSR trennya masih uptrend. Dapat kita lihat di sini sebelumnya muncul 2 panah naik, di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator entry point. Dan hari ini BSSR berkesempatan koreksi menuju ke harga murah atau persimpangan. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada BSSR, bisa entry sebagian di harga saat ini di 4660, atau bisa pesan beli di area harga murah di 4630 sampai dengan 4590. Adapun target terdekat untuk BSSR adalah TP1 di 5070 dan TP2 di 5800. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah entry BSSR koreksi turun dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 4.500. Jika BSSR closing di bawah harga 4.500, maka BSSR downtrend dan berpeluang melanjutkan penurunan lebih dalam menuju ke area support di bawahnya di 4.300 hingga ke 4.100. Begitu enaknya jika kita bisa menemukan emiten yang berada di area persimpangan atau harga murah. Apalagi dengan munculnya panah naik. Kejarlah emiten yang baru mau naik Bapak Ibu, bukan mengejar emiten yang sudah naik supaya tidak FOMO atau tidak beli di atas. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BSSR ini bandarnya lokal, kemudian volume bid offernya juga lumayan, finansialnya cukup bagus, dan asing mulai akumulasi pada BSSR pada Jumat minggu yang lalu, sehingga BSSR bisa menjadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu untuk dikoleksi. Demikianlah tren BSSR hari ini. BSSR sudah clear, next kita ke Bumi. Bumi atau Bumi Resources Tbk, hari ini di akhir sesi 1, Bumi melemah 5,4% di harga Rp176 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Bumi trennya masih uptrend Bapak Ibu, namun saat ini terkoreksi. Bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada Bumi, kami sarankan untuk pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 162 hingga 159. Adapun target terdekatnya yaitu di 187 untuk TP1, 220 untuk TP2, dan TP3 di 250.
Jika kita lihat di sini direction area persimpangannya berwarna kuning, nampak masih menukik ke atas, sehingga diprediksi bumi masih ada potensi untuk naik lagi ke depannya Bapak Ibu. Namun apabila area support kuat di sini, di 158 sudah berhasil ditembus oleh bumi, maka bumi downtrend dan berpeluang melanjutkan penurunan ke area support di bawahnya menuju ke 126. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, bumi bandarnya lokal, kemudian volume bid overnya juga banyak. Tadi saya cek untuk volume bid hari ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan volume overnya. Dan untuk average transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bumi berada di level harga 148. Kurang lebih berada di area sekitar sini Bapak Ibu. Demikianlah tren bumi hari ini. Bumi sudah clear. Next kita ke ICBP. ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk hari ini di akhir sesi 1, ICBP melemah 0,3% di harga Rp8.875 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Jumat lalu ICBP sudah confirm uptrend karena sebelumnya pada hari Kamisnya ICBP sudah berhasil closing di atas area resisten kuat di sini di atas harga 8.800. Apalagi dapat kita lihat muncul panah naik, di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator entry point. Selama ICBP masih tetap mampu bertahan di atas area resisten kuat di atas harga 8.800, maka ICBP berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten di atasnya di 9.100, 9.400 hingga 9.600. Bagi Anda yang ingin mengkoleksi emiten ICBP, maka bisa pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 8.800 sampai dengan 8.650. Adapun target terdekat ICBP saat ini berada di 9.100. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah Bapak Ibu entry ICBP melemah dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 8.600, karena jika area 8.600 berhasil ditembus oleh ICBP, maka ICBP confirm downtrend dan berpeluang melanjutkan penurunan ke harga yang lebih rendah lagi, yaitu di 8.400 hingga 8.050. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ICBP bandarnya lokal, kemudian finansialnya bagus, volume bid dan overnya lumayan, asing secara garis besar juga masih akumulasi pada ICBP, dan untuk transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir, saya cek di harga 8.725. Sama seperti area persimpangan atau harga murah indikator saham lokal Gaptek, Bapak Ibu. Sehingga harga saat ini masih belum terlalu mahal atau terlalu tinggi untuk Bapak Ibu mengkoleksi emiten ICBP. Demikianlah tren ICBP hari ini. ICBP masih uptrend. Next kita ke EMTK. EMTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk hari ini di sesi 1, EMTK menguat 0,3% di harga Rp1.650 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, EMTK memang masih downtrend Bapak Ibu, namun sudah ada tanda-tanda kode up di sini berupa candle bullish, lalu muncul panah naik, panah biru, dan panah hijau di bawah sini Bapak Ibu. Dan EMTK dapat kita lihat masih mampu bertahan di atas area supportnya di atas harga 1.600. Karena EMTK sudah muncul kode up, bagi Bapak Ibu yang mau curi start terlebih dahulu pada EMTK, sudah bisa untuk entry EMTK di harga saat ini di 1.650. Adapun target terdekat untuk EMTK yaitu di 1.810 Bapak Ibu. Setelah mencapai harga 1.810, Bapak Ibu bisa taking profit terlebih dahulu, bisa mengamankan profitnya. Dikhawatirkan setelah mencapai harga 1.810, EMTK berpotensi koreksi ke bawah Bapak Ibu. Sehingga lebih baik kita wait and see dan kita tunggu apabila EMTK mampu menembus area persimpangan di atas harga 1.840, maka EMTK confirm uptrend dan kita bisa entry kembali. Nah, apabila Bapak Ibu sudah curi start di bawah sini, maka batas cut loss kita yaitu di harga 1.580. Jika EMTK closing di bawah harga 1.580, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam.
Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, EMTK bandarnya lokal, kemudian asing Jumat lalu mulai masuk pada EMTK, volume bid offernya juga besar, finansialnya juga oke, dan saya cek untuk average transaksi selama 3 bulan ke belakang, transaksi dengan volume terbanyak berada di harga 1.830-an. Nah, kurang lebih berada di atas ini Bapak Ibu. Sepertinya masih banyak yang nyangkut pada EMTK, sehingga EMTK di harga saat ini di 1650 bisa menjadi kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren EMTK hari ini. EMTK sudah muncul kode up. Next kita ke ELSA. ELSA atau Elnusa Tbk hari ini di akhir sesi 1, ELSA menguat 1,9% di harga Rp328 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, ELSA saat ini trennya masih uptrend. Sebelumnya, ELSA sudah mulai muncul tanda kode up di sini berupa munculnya panah naik ya Bapak Ibu pada tanggal 4 Oktober 2022 yang lalu. Dan dapat kita lihat meskipun ELSA terkoreksi, namun terkoreksinya tetap mampu bertahan di atas area resisten kuat di atas harga 320. Nah, ini memberikan kita sinyal bahwa ELSA masih ada potensi atau kekuatan untuk naik lebih tinggi lagi ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten ELSA, tentu masih bisa di hold. Dan bagi Anda yang ingin entry pada ELSA, maka bisa memesan beli di area persimpangan atau harga murah di 322 hingga 318. Atau jika ingin cicil beli sebagian di harga saat ini di 328 juga bisa Bapak Ibu. Adapun target terdekat untuk ELSA saat ini yaitu TP1 di 342, TP2 di 346, dan TP3 di 366. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah Bapak Ibu entry, kemudian ELSA koreksi turun dan closing di bawah area support kuat di sini, di bawah harga 314, karena jika ELSA closing di bawah harga 314, maka ELSA confirm downtrend. Nah, sehingga supaya kerugian Bapak Ibu terukur, maka kami sarankan untuk cut sementara. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ELSA bandarnya lokal, kemudian volume bid dan offernya juga besar. Tadi saya cek untuk volume offer hari ini jauh lebih besar dibandingkan volume bidnya. Kemudian tadi juga saya cek untuk average transaksi terbanyak selama 3 bulan terakhir berada di harga 325-an. Sehingga kurang lebih di harga saat ini di area sini Bapak Ibu. Dan asing sejak minggu lalu sudah mulai masuk pada emiten ELSA sehingga ELSA bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Nah Bapak Ibu, demikianlah beberapa emiten saham yang bisa kami review untuk Anda hari ini. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu di rumah screener saham indikator saham lokal Gaptek. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, tinggal kita klik scan dan kurang dari 1 menit di sini sudah muncul beberapa emiten dengan info buy maupun sell. Oke, contoh di sini INDY muncul sinyal sell. Mari kita lihat. Nah, dapat kita lihat ya Bapak Ibu, INDY 2 hari terakhir mulai koreksi turun dan hari ini berdasarkan indikator saham lokal Gaptek sudah muncul panah turun, di mana panah turun ini adalah salah satu indikator exit point. Bagi Bapak Ibu yang trading pada INDY, maka jika sudah profit kami sarankan mengamankan profitnya karena dikhawatirkan INDY akan terkoreksi kembali ke harga yang lebih rendah lagi. Demikianlah review kami hari ini. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.